Dan kita sangat percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, yang sangat mempedulikan kehidupan kita. Apapun yang kita alami setiap hari, apapun yang kita lalui setiap hari, kita sangat percaya Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Jadi dalam kesempatan yang saya miliki pada hari ini, saya akan teruskan tema kita. Karena dalam bulan ini saya membawa kita belajar satu subtema yang berbicara tentang perjuangan sampai ke garis akhir. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting karena baik saya maupun jemaat Tuhan sekalian, kita masih dalam perjuangan kita. Namun ada satu kalimat ataupun satu perkara yang cukup penting kita bahas pada hari ini, yaitu sementara kita meneruskan perjuangan kita, kita memerlukan hikmat Tuhan. Ini sangat penting, sangat menolong kita, baik saya dan kita semua. Itu yang kita belajar pada hari ini. Oleh itu mari kita sama-sama melihat dari Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Ini merupakan satu teks yang saya sediakan untuk kita belajar pada hari ini. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita membaca bagian ini bersama-sama. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita membaca bersama-sama dengan suara yang sederhana dan juga perlahan. 1, 2 baca. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang muda menghina hikmat dan didikan. Waktu Salomo dipilih menggantikan bapaknya Daud menjadi Raja Israel, ini kita boleh lihat dalam teks yang sebelum ini, dalam Raja-Raja dan Tawarik juga menjelaskan tentang apa tindakan Salomo, apa yang dilakukan oleh Salomo setelah dia mengetahui bahwa dia dipilih untuk menjadi raja. Jadi melalui satu sikap yang tunduk dan sujud kepada Tuhan, dia berdoa minta hikmat. Kalau kita membaca dalam teks yang dalam satu Raja-Raja, dalam satu Raja-Raja 3 ayat 5, 9, 11 dan seterusnya, ini merupakan satu jawaban doa Salomo. Dan Tuhan katakan, kamu minta hikmat. Walaupun kamu minta hikmat, tapi saya juga tambah yang lain. Kata Tuhan, dia beri dia kekayaan, dia beri dia kesejahteraan, dia beri dia perlindungan sebagainya. Tapi satu perkara yang penting ini yang diminta oleh Salomo, hikmat. Karena dia meminta supaya saya boleh mengatur rakyat jelata, supaya saya beri kebijaksanaan mengatur dalam kerjaan Israel. Jadi dari satu peristiwa ini, saya juga mendapat satu masukan daripada bahagian ini. Rupa-rupanya Tuhan memang dengar doa kita, dan dia bukan hanya menjawab apa yang kita minta, tapi dia kadang-kadang menambah, dia melengkapi, dia menyempurnakan. Seperti mana yang pernah terjadi dalam kehidupan Salomo. Salomo hanya minta hikmat, tapi rupa-rupanya Tuhan dia beri bonus yang lain, kekayaan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu sama dia. Jadi kalau dia telah melakukan sesuatu dalam kehidupan Salomo, tidak heran juga itu akan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya pada hari ini juga. Oleh itu kita tidak perlu khawatir, walaupun kita punya doa mungkin sampai 1-2 saja, dan Tuhan adalah yang berkuasa, yang sempurna
dapat mengenal apa yang masih kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapat dari sikap Salomo berdoa, dan Tuhan menjawab doanya. Namun pada hari ini saudara, Amsal ini ditulis oleh Salomo dan diberitakan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan telah benar-benar memberi dia hikmat. Dan dari hikmat itulah dia menulis beberapa pengajaran yang kita belajar hari ini. Ini merupakan yang dia dapat daripada Tuhan, dan dia turunkan dalam bagian ini dan juga bagian yang lain. Tapi kita belajar sedikit dari bagian yang pernah dinyatakan oleh Salomo. Oleh itu tema kita pada hari ini adalah kita perlukan hikmat Tuhan. Karena dalam bulan ini saya mengajak kita belajar tentang berjuang sampai ke garis akhir. Jangan berhenti saudara, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Apapun kesusahan, cabaran, tekanan, pergumulan yang ada, jangan berhenti ikut Tuhan. Kita harus teruskan ikut Tuhan. Kita harus setia ikut Tuhan sampai ke garis akhir. Itu artinya berjuang sampai ke garis akhir. Oleh itu dalam perjuangan kita itu jangan kita hanya dengan tangan kosong saja. Nanti kita akan berhenti. Kita harus mempunyai hikmat daripada Tuhan. Berbekalkan hikmat daripada Tuhan, itulah kita boleh percaya sampai ke garis akhir saudara. Baik saya maupun kamu semua, kita semua, yang tua, yang muda, dan kita semua akan sampai ke garis akhir dengan suksesnya karena hikmat Tuhan. Oleh itu tema kita adalah kita perlukan hikmat Tuhan. Saya dan kita semua perlukan hikmat Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ini ada yang sebagai anak, ada yang sebagai pengusaha. Seperti kata dilihat tadi itu dalam pengertian dia, saya tidak tahu, tapi saya memang tahu ada berbagai ataupun jenis-jenis cabaran, dugaan dan sebagainya. Itu dunia dia, tapi oleh karena ada hikmat Tuhan akan mampu melangkah dengan suksesnya, bukan karena kekuatan kita. Demikian juga bagi yang muda dan yang tua, siapapun kita. Mungkin banyak pergumulan kita, banyak yang kita alami. Memang kita tidak dapat tanggung dia sendiri saudara, memang tidak dapat. Saya sebagai pastor pun tidak dapat mengembalakan sidang ini dengan hikmat saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Saya setiap hari memerlukan hikmat Tuhan. Semua kita, baik papa maupun emak, anak-anak dan orang tua, datuk nenek, kita perlukan hikmat Tuhan. Ada 3 perkara yang kita perlu belajar hari ini untuk merespon tentang tema kita pada hari ini. Kita sama-sama perlukan hikmat Tuhan. Yang pertama, fungsi dia, karena ada fungsi hikmat itu dalam kehidupan kita. Ayat 1 sampai 4 sebenarnya satu, tapi saya kupas ayat 3 dan 4. Ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi saudara, ini merupakan fungsi hikmat itu dalam kehidupan kita. Dia memberi kita didikan, dia memberi kita kepandaian, dia memberi kita yang baru. Jangan berhenti mencari hikmat itu, karena hikmat itu adalah daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah habis hikmat. Dia akan terus beri asalkan kita mempunyai kerinduan untuk mendapatkan hikmat itu. Kalau kita melihat kehidupan Musa, waktu dia diangkat daripada sungai Nil oleh putri Firaun, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia diajar dalam pendidikan dan hikmat-hikmat yang ada dalam kerajaan Mesir pada masa itu. Jadi Mesir pada zaman itu merupakan salah satu negara kerajaan yang memang top, di antara yang lain juga. Tidak kalah juga Mesir pada masa itu. Jadi puji Tuhan karena Musa juga dididik dalam beberapa hikmat, pengajaran, kepandaian dalam istana. Bukan semua rakyat Mesir sendiri pun tidak mendapatkan pendidikan seperti Musa. Walaupun dia adalah rakyat Mesir, tetapi Musa adalah seorang Ibrani yang beruntung karena dia diajar di istana. Kita ini tidak pernah diajar di istana, kita hanya diajar di sekolah-sekolah. Tapi Musa spesial.
dia diajar. Selama dia diam bersama dengan putri Firaun, apa yang ada, pengetahuan yang ada, hikmat-hikmat yang ada, diajar kepada Musa. Dia belum menjadi nabi pada masa itu, dia terus diajar. Dan umur dia 40 tahun dia lari ke padang gurun. Karena dia mau dibunuh, karena dia menolong orang Ibrani suatu ketika. Dia melari ke diri. Dan tidak lama umur dia kurang lebih 80 tahun baru dia dipanggil Tuhan untuk membawa orang Mesir keluar daripada membawa orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Tetapi dia sudah ada hikmat, dia sudah ada pengetahuan, dia tidak kosong. Dia sudah belajar dari Mesir. Dia sudah belajar. Demikian juga Samuel. Samuel juga adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan mengurapi raja-raja Israel dan sebagainya. Dia dididik dalam pengawasan Imam Eli. Imam Eli mengajar dia. Firman Tuhan mengatakan dia diajar di rumah tempat Imam Eli, karena dia imam pada masa itu. Sudah tentu dia di rumah ibadah orang Israel pada masa itu. Dia juga ada dua orang anak yang begitu jahat, tapi Samuel tetap diajar di dalam pengawasan Imam Eli. Murid-murid Tuhan Yesus diajar 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru mereka yang mengajar mereka dengan secara teori, secara lisan dan juga praktikal. Lisan dan praktikal diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum mereka menjadi penerus yang menjadi orang yang mengajar firman lagi pada orang lain setelah Yesus naik ke surga. Jadi saudara, ini adalah proses-proses yang dilakukan, yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan hamba-hambanya, termasuk kita hari ini. Oleh itu, apabila kita mau diberkati Tuhan dengan berbagai hikmat, kita harus relakanlah diri kita untuk diajar oleh Tuhan. Karena cara Tuhan mengajar kita tidak mungkin sama dengan cara dia mengajar murid-muridnya, mungkin tidak sama dengan dia mengajar Musa, tapi ada cara Tuhan mengajar kita semua. Tidak lain tidak bukan itu adalah daripada firman Tuhan, saudara. Jadi Alkitab merupakan satu sumber yang tetap, sumber yang sempurna, di mana Tuhan selalu menggunakan itu mengajar kita. Oleh itu jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, selain daripada sekolah minggu, kita harus mengajar anak-anak kita di rumah juga. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Kalau anak-anak suka menyanyi, tidak salah beli CD rohani. Kalau anak-anak kita suka membaca, tidak salah kita membeli bacaan rohani untuk melengkapi anak-anak kita. Jadi kami sudah praktik itu sejak mereka ini, anak-anak kami yang 3 ini, sejak mereka masih kecil. Karena mereka waktu kecil suka menyanyi, kami beli CD yang di dubbing itu. Ya ada 5 ringgit, ada murah dulu. Kita usaha beli. Kita tidak dapat beli yang original karena mahal, 30 lebih ke 50 lebih. Kita pergi ke kebaktian Esta, kebaktian KKR. Ada orang jual dulu CD. Ada yang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Kita usaha beli itu. Beli yang untuk anak-anak juga ada, untuk yang dewasa pun ada. Jadi kami sengaja tayangkan itu. Kita mau mereka mendengar, belajar, supaya dari sana juga mereka mendapat sesuatu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hikmat itu untuk memberikan kecerdasan kepada yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi itulah dari sejak Nabi Musa sudah mengenal bahwa dia dipanggil untuk mengembalakan orang Israel. Dia mengajar mereka, sejak muda kamu harus ajar anak-anak kamu, kata Musa pada orang Israel. Waktu kamu berdiri, waktu kamu bangun, berjalan, dimanapun kamu berada, ajarlah anak-anak, karena dari sanalah mereka mendapat hikmat. Itulah dia menulis dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu sebabnya kita juga harus berusaha sungguh-sungguh bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan bersama dengan majelis gereja, dan kita semua harus berusaha
melengkapi anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran, baik sekolah minggu, muda-mudi, dan semua kita harus dilengkapi. Saya pernah pergi ke Korea tahun 2014 bersama dengan tim misi. Kami pergi ke satu tadika Kristen. Di tadika Kristen itu mereka membawa anak-anak ke kebun. Mereka tidak mengajar anak mereka di kelas saja, tapi saya kagum dengan orang Korea. Mereka membawa anak-anak mereka ke kebun. Mereka sengaja suruh anak-anak itu mencangkul dan menanam dan menyiram dan sebagainya. Ini belum saya lihat di Sarawak, belum saya lihat di Malaysia. Ini orang Korea sudah maju daripada kita. Ada praktikal. Itu anak sekolah minggu pula, anak tadika yang masih belum masuk kerja lagi lah. Tadika umur 5-6 tahun, kurang lebih begitu. Mereka beri dedahan, mereka latihan supaya mereka belajar secara live, bukan saja teori. Dan demikian juga bagi kebenaran firman. Kadang-kadang anak-anak kita lambat belajar daripada khotbah kita. Mungkin dia lambat tangkap itu, saudara. Tapi dia cepat tangkap kalau khotbah itu dihidupkan daripada perbuatan kita, saudara. Ini bukan satu perkara yang mudah. Saya sebagai seorang pastor tidak mudah bagi saya untuk mengkhotbahkan firman Tuhan melalui kehidupan. Jadi dari sana kadang-kadang anak kita akan disentuh oleh Roh Kudus Tuhan karena kita khotbahkan firman melalui kesaksian hidup kita. Jadi saya kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang Korea itu. Mereka bawa anak-anak yang kecil di kebun dan mereka melatih mereka supaya dari sana mereka akan masuk. Oh begini, waktu saya kecil saya sudah belajar itu, kata mereka. Demikian juga kita dalam hal kerohanian. Dalam hal Korea, kerohanian ini Tuhan selalu bekerja dengan berbagai cara. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui khotbah. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui kesaksian hidup kita yang mengkhotbahkan firman Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Ini yang sangat berkesan. Itulah orang katakan kesaksian itu lebih nyaring daripada pemerintah. Itu adalah tugas kita semua, tugas pastor, dan kita semua harus sampaikan hikmat itu melalui kehidupan kita. Next, yang kedua, itu fungsi hikmat. Hikmat ataupun keberadaan hikmat, hakikat hikmat adalah yang kita lihat dalam ayat 5 dan 6. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jangan berhenti, karena orang bijak pun harus belajar kata amsal. Next, dia katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Itulah sebabnya ada seminar, ada juga konferensi, dan juga yang lain-lain. Kalau kita perhatikan, kenapa harus dibuat? Karena hikmat kita manusia ini tidak lengkap, saudara. Karena kita, apalagi kalau kita belajar tentang hikmat daripada firman Tuhan, saya dapat beri satu gambaran seperti ini. Tuhan yang sumber hikmat itu jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna daripada kita yang belajar daripada Dia. Oleh itu kita tidak boleh berhenti seperti yang dikatakan oleh Salomo. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Itulah dia Paulus menulis dalam 1 Korintus 13. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi apapun yang kita sudah ada, karunia-karunia itu memang tidak sempurna, saudara. Itu sebabnya kita terus belajar daripada Tuhan. Karena Paulus sudah menulis itu, memberi satu dorongan kepada kita supaya kita tidak berhenti belajar. Karena nubuatan dan juga apa yang kita sedang perolehi, pengetahuan itu tidak pernah lengkap. Karena Tuhan yang sumber hikmat itu akan terus memberkati kita dengan hikmatnya. Next, yang kedua, fungsi hikmat, keberadaan hikmat itu dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang baik. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat,
perkataan dan teka-teki orang bijak. Harus terus belajar, saudara. Ada satu guru saya dulu waktu kami belajar di Kucing, waktu program Bicila dulu tahun 2006, seorang guru dari Batu Malang. Baru setahun ini dokter ini banyak, seperti bidang-bidang yang lain juga, seperti dokter, ada engineering. Ini bagian bidang bukan teologi, ada engineering tentang elektrik, ada engineering tentang mechanical, dan macam-macam engineering. Begitu juga dokter. Kita tidak boleh katakan dokter itu satu, saudara. Waktu dia mengajar kami, rupa-rupanya dokter Erni ini ada 3 dokter sudah. Ada dokter medical, ada dokter saya kurang tahu, tidak teringat yang saya ingat dia ada 3 dokter waktu dia mengajar kami. Saya sudah ada 3 dokter kata dia, tapi saya tidak berhenti belajar karena Alkitab ini terlalu agung, terlalu sempurna. Kita sebagai manusia tidak pernah selesai belajar daripada firman, kata dokter Erni pada masa itu. Wow, ini merupakan sesuatu yang menyentuh hati saya, hati kami semua yang belajar pada masa itu. Supaya jangan terus berhenti waktu kita sudah belajar. Saya masih belajar, kata dia. Ini istri pada dokter Mengulis Takaliwang, pengajar dari Batu Malang pada masa itu. Jadi kalau saya ingat teks ini dengan ucapan dokter Erni, ini juga mendorong kita untuk terus mencari hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu tidak pernah selesai, tidak pernah habis kita belajar, saudara. Tidak pernah habis, saudara, kita belajar. Karena Tuhan sumber hikmat itu adalah Tuhan yang sempurna, tidak pernah terbatas. Memberi ilham, memberi pengetahuan, memberi sesuatu yang baru untuk kita. Kalau kita melihat pengalaman Nabi dan juga Rasul-Rasul dalam Alkitab, tidak pernah mereka berhenti belajar. Nabi-nabi terus belajar Taurat dan terus menulis apa yang mereka dapat daripada Tuhan, mereka terus sampaikan kepada umat Israel dan sebagainya. Demikian juga zaman Rasul-Rasul, tidak henti-henti juga mereka berprogram, membawa jemaat berkumpul, berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena Roh Kudus yang hadir bersama dengan mereka akan terus menyatakan arti firman yang mereka belajar, seperti kita hari ini juga, saudara. Oleh itu, kita yang sudah ada pengetahuan, jangan berhenti terus belajar. Katakan bertuhan, Tuhan saya mau terus mengenal Engkau. Itulah saya waktu kita mau berdoa tentang beberapa perkara doa tadi itu terus terlintas dari pikiran saya. Itu saya percaya itu adalah gerakan daripada Roh Kudus Tuhan. Dia mau saya sampaikan rencananya dan rencana kita. Ini juga berkaitan dengan hikmat juga. Jadi kita harus ingat bahwa rencana Tuhan itu terlalu agung, terlalu tinggi daripada apa yang kita rancangkan. Jadi kita kembalikan juga dengan pengetahuan. Pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan itu jauh berbeda, saudara. Apa yang kita sudah kenal, knowledge kita yang sudah ada pada kita itu tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada Tuhan. Tidak mungkin sama, saudara. Pasti yang ada pada Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih sempurna, jauh lebih banyak daripada apa yang kita sudah dapat, saudara. Oleh itu kita harus terus rendah hati, terus belajar terus untuk mengalami hikmat Tuhan. Itu sebabnya kita datang ke kebaktian seperti ini. Kita selalu buka firman Tuhan, baca Alkitab supaya kita terus mengalami. Ini yang saya dapat juga waktu saya baca Alkitab. Kalau saya baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 hari ini ada yang saya dapat. Dan saya baca lagi minggu depan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang sama. Saya mendapat sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Ini yang berlaku dalam diri saya. Karena saya sadar itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita miliki itu bukan firman yang sembarangan, bukan hikmat manusia, tapi semuanya diilhamkan oleh Tuhan kepada Rasul, kepada para penulis Alkitab ditulis. Sudah tentu yang menguasai, yang berkuasa di atas semuanya bukan manusia, tapi Roh Kudus Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus belajar.
tiap hari belajar, karena hikmat Tuhan tidak pernah habis untuk kita nikmati. Yang terakhir pada hari ini juga cukup penting, bagaimana kita boleh mendapat hikmat itu, sumber hikmat itu. Ini harus senantiasa ada pada diri kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini kunci bagaimana kita boleh mendapat sesuatu daripada Tuhan. Ini rahasia, langkah-langkah bagaimana kita mendapat hikmat daripada Tuhan. Next, yang pertama itu takut akan Tuhan. Jadi waktu saya belajar tentang kalimat takut akan Tuhan itu dalam terjemahan dan juga kupasan-kupasan pakar-pakar Alkitab, dan saya simpulkan dalam kalimat yang senang kita tangkap. Rupa-rupanya takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan itu artinya rasa takut kepada Tuhan. Waktu Abraham dicabar oleh Tuhan supaya dia memberi Ishak satu-satunya anak kepada Tuhan di Gunung Moria, bawalah dan persembahkanlah anak itu kepada Tuhan. Baru diberi satu-satunya anak yang dilahirkan umur dia kurang lebih 100 tahun. Umur Abraham baru dia memiliki anak. Umur Sarah 99 tahun baru Ishak dilahirkan. Ini hal yang luar biasa. Kalau sudah umur 99 melahirkan anak itu bukan kemampuan manusia, itu kemampuan Tuhan yang menyertai manusia. Coba ibu-ibu yang sudah umur mau melahirkan, tidak mustahil kalau Tuhan mau beri itu, tidak mustahil bagi Tuhan memberi itu. Seperti mana Sarah juga umur 99 dapat juga, saudara. Jadi kadang-kadang kita boleh berdoa lah, Tuhan kalau kamu mau beri saya anak lagi walaupun umur saya begini, tidak masalah Tuhan, saya sedia, asal kita sedia. Jadi ini merupakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham dengar bawa anak itu ke Gunung Moria, persembahkan. Baru saya dapat, Tuhan mau minta balik, tapi dia takut akan Tuhan. Ini satu contoh takut akan Tuhan. Dia mau utama Tuhan, walaupun dia begitu sayang kepada Ishak pada masa itu. Walaupun dia baru terima Ishak, dia menyangkal dirinya, biar apa yang Tuhan minta didahulukan. Tuhan didahulukan dan keinginan saya dikemudiankan. Kurang lebih begitu slogan yang dia tangkap pada masa itu. Biar Tuhan didahulukan, biarkanlah Tuhan didahulukan. Walaupun saya sayang pada Ishak, tidak apa-apa, karena dia masih beriman. Walaupun dia beri satu, mungkin dia beri yang banyak lagi. Dalam hati dia ada iman, dia taat. Itu artinya takut akan Tuhan. Demikian juga peristiwa yang terjadi waktu Paulus dan Barnabas membangkitkan ataupun menyembuhkan seorang lumpuh di Athena. Orang semua heran, orang yang tidak berjalan sejak lahir tiba-tiba boleh berjalan oleh karena kedua hamba Tuhan ini, Barnabas dan juga Paulus. Jadi orang di sana adalah menyembah pada berhala. Mereka ingat mereka dua itu adalah dewa atau anak dewa. Biasanya mereka menyembah kepada dewa Zeus dan Hermes pada masa itu. Jadi waktu Paulus dan Barnabas melihat gerak, melihat tindakan mereka itu tidak sama apa yang mereka imani, mereka seakan-akan mau menyembah Paulus dan Barnabas. Mereka buka baju. Jangan, kami ini manusia biasa. Jangan sembah kami. Kurang lebih begitu tindakan Paulus. Yang menyembuhkan orang lumpuh itu bukan kami, tapi yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Tuhan yang kami beritakan hari ini. Mereka takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Sepenuh hati mereka berserah kepada Tuhan. Mereka tidak mencari pujian untuk diri mereka sendiri pada masa itu. Mereka katakan, bukan kami yang menyembuhkan orang lumpuh itu, tapi Tuhan Yesus yang kami beritakan. Kita harus tangkap ini, saudara. Apapun karunia, apapun kehebatan yang Tuhan berikan kepada kita,
Jangan kita katakan dulu saya ini hebat, jangan semua. Nanti tidak lama itu tuh dia tarik balik. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Dari sananya permulaan hikmat, seperti yang pernah terjadi dalam kehidupan Paulus dan Barnabas yang terhebat hari ini. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini adalah sesuatu yang kita hindarkan. Ini sesuatu yang kita tidak boleh lakukan. Seperti mana 10 pengintai bersama dengan Yosua dan Kaleb. 10 pengintai ini sudah mendengar firman, sudah mendengar janji Tuhan melalui Musa, dan diingatkan kembali oleh Yosua dan Kaleb. Walaupun orang di sana besar, tembok mereka tegak, tapi Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji kita boleh masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sudah berjanji. Tetap mereka tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Walaupun itu adalah janji Tuhan, walaupun itu adalah firman Tuhan. Inilah orang bodoh yang tidak mau mendengar didikan dan ajaran, walaupun sumbernya daripada Tuhan. Yang rugi adalah 10 pengintai dan termasuk Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan karena mereka tidak menghormati apa yang daripada Tuhan, hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan yang disampaikan oleh Yosua pada masa itu dan Kaleb. Jadi saudara, jangan kita merugikan diri sendiri. Kalau ada firman yang mengajar kita, kalau ada firman yang menegur kita, kita harus rendah hati. Oh, ini firman Tuhan, saya harus ikut. Apabila kita ikut, kita tidak akan rugi. Apabila kita tidak ikut seperti 10 pengintai ini, kita akan rugi, saudara. Tidak akan mengalami janji dan perjanjian Tuhan. Itulah Yesus katakan dalam teks, dalam Matius katakan, ikutlah jalan yang sempit dan jangan ikut jalan yang lebar. Karena jalan yang sempit itu adalah menyangkal diri dan tetap setia ikut apa yang Tuhan mau, dan jalan yang lebar itu adalah untuk kepentingan diri. Jadi kalau kita tangkap apa yang disampaikan oleh Yesus, kita harus ikut. Jangan kita menghindarkan firman itu seperti 10 pengintai itu. Nanti kita akan rugi dalam kehidupan kita. Next, yang terakhir, ini merupakan sesuatu yang perlu. Kita perlukan hikmat Tuhan. Sebagai majelis gereja, pastor, ketua dalam rumah tangga, apapun bidang yang kita ceburi di tempat kita bekerja, kita perlu hikmat Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita berada, dalam kampung halaman kita, dalam keluarga kita, hubungan kita dengan suami istri, apabila kita memiliki hikmat Tuhan, semuanya akan terjadi, berjalan dengan sukses, dengan bahagia. Bukan karena kita, tetapi karena hikmat yang daripada Tuhan. Kita akan saling mengasihi satu dengan lain, kita saling menghargai satu dengan lain, kita akan berlaku jujur seperti firman yang kita pelajari, jujur, adil, dan benar dalam apa yang kita lakukan. Tindak tanduk kita akan jujur, adil, dan benar. Bukan karena kekuatan kita, tapi adalah pelajaran dari Tuhan. Kita masuk dalam hati kita lakukan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih oleh karena pada hari ini Tuhan, kami belajar sekali lagi tentang hikmat. Karena sumber hikmat itu datangnya daripada Engkau, Tuhan kami. Engkau pernah memberi hikmat kepada Raja Salomo, dan ditulis dalam beberapa bahagian, termasuk pada hari ini kami belajar dari beberapa bahagian. Tuhan, dengan hikmat-Mu kami akan menjadi berkat. Dengan hikmat-Mu Tuhan, kami akan menjadi alat-Mu yang sempurna dan yang dipakai Tuhan. Dengan hikmat-Mu Tuhan, kami akan mengikuti jalan-Mu. Kami akan mengenal tentang rencana-Mu, dan kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan terus maju dan sampai ke garis akhir dengan suksesnya, oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua. Cara Tuhan melengkapi kami memang berbeza-beza, tapi sumbernya memang Alkitab. Kami sadar Alkitab merupakan sumber yang kekal, sumber yang sempurna, yang boleh memberi kami berbagai hikmat. Tolong kami semua, sementara kami melayani Kau sebagai majelis gereja IJK Pelayanan, dan juga sebagai
apapun bidang yang kami ceburi, baik di tempat kami bekerja, baik di dalam rumah tangga kami, baik di kampung halaman kami, baik dimanapun Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus menjadi bekal kami, menjadi pedoman kami, menjadi kompas hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah lewat hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini sebagai terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati keperluan gerejamu, berkati pelayanan gerejamu. Tuhan, Engkau mengenal apapun yang kami alami, apa yang kami perlukan, walaupun kami tidak sempurna menyebutkannya. Engkau adalah Tuhan yang sempurna mengenal dan mampu menolong kami, mampu menyatakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kami. Seperti dalam Roma 8, Engkau turut bekerja, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak Tuhan. Kami tidak sesempurna menyebutkannya, tapi Engkau adalah Tuhan yang sempurna mengenal dan akan melakukannya sesuai dengan masa Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semua ini. Amin. Jadi saya beri kasih